Selamat pagi kalau di Pagi. Selamat pagi, Pak. orang-orang yang di Indonesia, YouTubers, orang yang lihat dari YouTube. Selamat malam kalau di daerah lain di Amerika. Sekarang jam 9.25 malam di daerah saya di Mantle dekat Houston ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah berbicara sebelumnya, Pak Pendi, Pak Tony, dan lain-lain. Saya betul-betul merasa hadirat Tuhan dan juga dapat berkat dari semua ini ya. Jadi bukan untuk student saja, tapi untuk kita semua pembicara, kita dapat mendapat berkat dari semua itu. Saya waktu Pak David bilang, oh ada satu slot yang kamu bisa bicara. Saya tidak dapat instruksi lain dari Pak David. Saya tidak tahu kalau harus bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Meskipun ada hubungannya yang saya bicarakan, tapi ada hubungan, tapi tidak semuanya tentang keintiman dengan Tuhan ya. Saya mau share screen. Ya, sudah bisa sebetulnya. Oke. Bisa ya? Bisa. Ya, oke. Oke. Tema saya hari ini adalah siap untuk perang. Pertanyaan, siap untuk perang? Ini Pak. Siap. ya, itu sukar sekali ya. Kalau kita baru mulai kenal Tuhan, kita tidak mau perang. Kita mau berdoa, dapat macam-macam dari Tuhan. Itu saja. Saya waktu pertama kenal Tuhan, saya tidak mau perang. Saya tidak mau yang sukar-sukar ya. Saya mau yang gampang-gampang saja. Tapi setelah keintiman dengan Tuhan itu ada, kita mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita bukan karena tidak tahu, tapi dia juga merasa beban kita atau dia juga tahu apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa. Saya mau mulai dengan cerita. Saya harus ya. Kalau bisa slideshow, ya. Oke. Slideshow dari from current slide. Ya. Diklik gitu. Ini belum belum yang itu yang apa? From current slide itu coba nah itu diklik aja. Full screen. Ah, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Tolong baca 4 ayat ini, introduksi dari 4 ayat ini. Siapa yang bisa? Oke. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 6 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Yang kedua, yang temannya ya, kasih yang temannya ya. 18 ayat 2. Silakan. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Terus 18 ayat 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat yang keempat, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Oke. Stop sampai di situ ya. Ini pasal ini panjang, tapi saya tidak mau membaca semua karena waktu. Tapi saya menceritakan dari ayat yang pertama.
Tuhan berkata kepada Elia, pergilah, ngomong sama Ahab, sebab aku akan memberi hujan ke atas muka bumi. Mungkin Kalau- terlalu keras, dikecilin dikit, nah, Pak Jo. Agak terlalu sorry. keras. Mungkin karena terlalu jauh atau gimana ya? Terlalu dekat mungkin ya. Mungkin terlalu dekat ya. Oke, teruskan aja, enggak apa-apa. Kalau yang angkatan pertama mungkin ingat tahun lalu saya berbicara tentang Elia yang dipelihara oleh gagak dan janda miskin dari Sarafat. Yang angkatan pertama ingat? Ingat. Ingat ya. Yang kedua bisa juga ngelihat dari archive. Jadi kalau mau. Jadi ini jadi bukan Elia ini tahu-tahu Tuhan bilang, pergi kepada Ahab. Tapi ada cerita sebelumnya. Jadi Tuhan itu sudah mengatur juga mengajarin ini Elia dari waktu muda mungkin. Terus dia sedikit demi sedikit ya, dia menunjukkan bahwa dalam keadaan yang kering itu Tuhan bisa menjadikan dia hidup. Jadi meskipun dengan gagak itu, dengan burung gagak. Mungkin Elia tidak senang ya, kok burung gagak yang ngasih saya makanan. Kok bukan diantar pakai Gojek atau apa gitu, dengan menu yang saya bisa pilih. Tapi Tuhan memelihara melalui ini burung yang najis sebetulnya. Sebenarnya burung gagak itu burung najis kalau di Israel. Juga dia dipelihara oleh janda yang miskin, bukan janda yang kaya, yang punya perusahaan atau suaminya meninggal mungkin. Dia tidak. Janda ini cuma punya minyak ya, dan tepung. Tapi Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka semua ini, janda, anaknya, dan Elia. Jadi Elia belajar untuk trust. Jadi trust apa ya? Trust. Percaya atau bergantung. Ya, percaya dan bergantung kepada Tuhan. Sebab Elia tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memberikan makanan kepada janda itu, dan dia sendiri tidak bisa. Jadi itu Elia mulai belajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Dan dia juga pernah dikirim Tuhan, bilang sama Ahab, bakal tidak ada hujan, tidak ada embun bahkan, selama 30 bulan. 30 bulan ini tidak di perjanjian lama ya, tapi di perjanjian baru ditulis ada 30 bulan. Nah ini tahun yang ketiga, jadi 2 tahun itu kan 24 bulan ya, lalu ini ketiga. Lalu di ayat kedua bilang, kelaparan itu berat di Samaria. Terus Ahab manggil Obadya, kepala istana. Dia bilang, kita perlu makanan untuk kuda dan sebagainya yang kita punya. Kalau enggak, itu mati nanti. Jadi kita harus cari makanan. Nah, waktu itu Ahab itu bukan orang yang baik, bukan raja yang baik. Dia raja yang paling jahat. Dibilang pasal-pasal sebelumnya, dia itu yang paling jahat sekali. Dia istrinya orang kafir, dan dia membangun Baal yang di sebelah
ini ya, Baal, dan juga Asyera. Ini Baal ini raja dari hujan dan iklim. Kalau Asyera ini yang membuat subur. Dewa-dewa ya. Ya, dewa-dewa yang bikin subur untuk pertanian, juga untuk punya anak. Jadi dosanya Ahab tuh besar sekali. Bayangkan bangsa Israel waktu itu, saya tidak tahu persisnya, lebih dari 1 juta pasti. Dan dia menyuruh orang Israel untuk menyembah mereka ini. Mereka bilang, oh ini, kamu dapat berkat, hujan, segala macam itu dari Baal. Kamu subur, punya anak, itu semuanya karena Asyera. Bayangkan betapa sakitnya Tuhan. Kalau misalnya Pak Yonatan beri kalian makanan, pakaian, segala macam, terus kalian bilang, oh bukan Pak Yonatan, bukan Bisom, bukan Tuhan, tapi ini, dewa-dewa ini yang mengasihin. Ini sangat menyakitkan Tuhan. Jadi dia tidak senang sekali. Yeah, that's right. Yeah. Dan juga saya bicara menyimpang sedikit ya. Saudara-saudara tidak tahu di Kalimantan bagaimana, tapi di Jawa, di pulau-pulau lain, mereka juga punya jimat-jimat. Mungkin hamba Tuhan juga ada yang punya jimat yang tidak mengutamakan Tuhan, tetapi tergantung daripada jimat-jimat itu. Kalau saudara-saudara mempunyai jimat, hancurkan, buang, tanpa alasan ya. Dulu ada teman yang bilang, oh ini kalau saya buang di air, di sungai, itu tidak mau tenggelam, bakal di atas. Ya buang, terus pergi. Tidak usah dilihat lagi. Karena itu adalah abomination to God. Jadi untuk Tuhan itu Keji, jahat barang-barang sekali. yang keji sekali. Keji. Ya, barang-barang yang najis, yang tidak diperkenan dia. Jadi saudara-saudara hati-hati. Tuhan itu sangat cemburu. Dia tidak mau ada yang lain. Dia tidak mau kekasih kita itu Baal, atau Asyera, atau HP, atau uang, atau pekerjaan. Dia mau kita dengan dia saja. Isinya, Isabel itu membunuh nabi-nabi Tuhan. Tuhan memelihara 100 kira-kira dengan tangan Obadja. Ditaruh di gua. Dia bilang, oh saya taruh 50 di gua ini, yang lain 50 di gua yang satunya. Kalau saya melihat di gua, itu orang-orang itu takut. Nabi-nabi Tuhan itu takut. Jadi kurang efektif ya. Nabi-nabi Tuhan ini takut orang, takut keluar, nanti ditangkap sama Ahab dan istrinya Isabel yang sudah membunuh semua nabi-nabi Tuhan kecuali ini. Jadi kalau di gua itu takut. Nabi-nabi itu takut. Moralnya rendah. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menjadi hamba Tuhan. Jadi kadang-kadang kita ini kurang efektif ya. Karena apa? Mungkin kita takut orang, mungkin kita juga mungkin punya affair atau selingkuh ya, moral rendah, atau cinta uang. Banyak ini hamba-hamba Tuhan ini tidak efektif atau kurang efektif. Saya bukan bilang tidak efektif ya, karena Tuhan tuh bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Jadi sebetulnya kalau kita tidak bisa apa-apa, dia bisa membuat efektif. Tapi saya bilang kurang efektif. Jadi orang yang cinta uang, moralnya rendah, itu kita kurang efektif
dalam kerajaan Tuhan. Raja Ahab bilang sama ini Obadja, ayo cari makanan untuk ternak-ternak kita. Jadi waktu itu kelaparannya, semua orang kelaparan, tidak ada yang pesta-pesta, tapi dia mengingat binatang. Bukan manusia, binatang. Jadi ini zaman yang terbalik, ya. Seperti yang diperingatkan di dalam Filipi. Coba tolong yang bisa baca salah satu bacain Filipi 2 ayat 1 ya. Filipi 2 ayat 15. 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, ini jadi zaman ini zaman terbalik. Seperti sekarang, ya, yang baik, yang kudus dianggap tidak baik. Terus yang tidak baik dianggap baik. Waktu saya pertama kali ke Amerika tahun 71, saya tidak pernah mendengar tentang homoseksual. Tidak mendengar kalau homoseksual itu baik. Tapi sekarang mereka bilang, oh ya kita mesti toleransi, itu baik. Dan jadi semua terbalik. Dan yang Tuhan bilang suci, mereka bilang, oh ini bukan zamannya lagi, kita harus toleran, kita tidak boleh takut dengan orang, tidak boleh ini dan itu. Jadi Tuhan sudah bilang, zaman ini zaman terbalik. Jadi kita harus tahu. Ini Ahab menyalahkan Elia dari ayat 16 dan 17. Ini dia bilang, kamu itu yang bikin perkara, kamu yang menyusahkan semua orang Israel dan saya sendiri. Tapi yang sebetulnya yang salah siapa? Yang salah Ahab. Karena Ahab dan istrinya, Tuhan menghukum tidak ada embun dan tidak ada hujan. Coba kita baca Mazmur 11, 3-7. Ada yang bisa membaca? Satu orang saja, jadi supaya waktunya tidak hilang. Mazmur 11 pasal 3-7. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menguji orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memegang wajahnya. Jadi Ahab menyalahkan Elia. Kamu yang bikin musim kering yang lama, 30 bulan. Itu lama sekali ya. Kalau kita tidak ada hujan 1 bulan saja, tidak ada embun, maka banyak yang mati. Maka itu tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Dan Tuhan tahu siapa yang salah, tapi orang dunia tidak tahu. Orang yang tidak kenal dengan Tuhan tidak tahu. Elia tahu siapa yang salah, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu ciri-cirinya Tuhan itu gimana. Dan dia tahu apa yang Tuhan mau dan yang tidak mau. Dia tidak mau kita menyembah berhala. Itu zaman Musa pun dibilang begitu. Dan jadi zaman ini
zaman yang terbalik, dan orang-orang akan menyalahkan orang Kristen ya. Mereka bilang, oh kamu ini yang bersalah. Coba kamu nggak ngomong ini itu, tidak ada masalah. Jadi kalau kamu tidak memperlihatkan dosa, kita tidak ada masalah sama sekali. Kamu yang bikin itu, orang Kristen itu tidak toleran, tidak mau tahu, tidak cinta orang, sama sekali. Toleransi itu berbahaya juga, saudara-saudara. Jadi zaman ini Israel lapar, haus, kesasar, diam, tidak tahu dengan kebenaran. Coba ini baca ayat yang ke-21 ya, dari Raja-Raja tadi. Ini ayat yang cukup penting. Tolong bacakan. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ya ini penting. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Elia bilang, oke, kamu tuh bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikut dia. Dan kalau Baal, ikuti dia. Terus Elia bilang, oke lah, dites saja. Jadi, waktu ini Elia bilang dengan Ahab, ayo adu. Jadi uji. kamu dengan ini orang-orang yang nabi-nabi Baal dan nabi-nabi dari Aserah dikumpulkan. Ada 850 nabi-nabi dari dua ini ya. Ada 450 dan ada 400 dari Aserah. Semua itu lawan dengan satu. Dan Elia ini membeberkan, ayo kita adakan kontes. Kalau Israel tidak kesasar, jadi tahu jalan yang benar, mereka tidak akan diam aja. Mereka akan bilang, oh enggak usah dipersoalkan, enggak usah ada kontes apa. Kita tahu Allah yang mana yang betul. Jadi bukan Baal, bukan Aserah, tapi Allah dari Abraham dan Yakub dan Ishak. Itu Allah yang sebenarnya. Tapi Israel tidak tahu yang mana yang benar. Ya, tragis sekali, tidak tahu. Jadi mereka diam aja, tidak tahu. Jadi kontesnya jalan terus. Yang tadi pertama, Elia sudah dilatih Tuhan dengan itu burung gagak dan janda Sarafat, dan dia tahu bahwa Tuhan itu bisa memberi mujizat gampang sekali, ya. Coba baca Matius 19:26. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, Elia karena dia intim dengan Tuhan, dia tahu, ya. Jadi Tuhan tuh bisa memberikan mujizat. Jadi apa yang tidak ada jadi ada. Jadi Elia tuh sudah ada confident trust, apa ya confident trust? Keyakinan. Ya, keyakinan. Kepercayaan, keyakinan, ketergantungan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan bisa. Kalau Elia tidak intim dengan Tuhan,
dia pasti tidak tahu. Mana bisa ini, mana bisa, belum tentu bisa, mana bisa. Dan dia tidak akan berani menantang nabi-nabi Baal dan Asyera ini. Dan dia bilang, oke, siapa yang nanti ini lembu-lembu ini ya, Anda semua bisa baca seterusnya, tapi karena waktu, lembu-lembu ini akan dipersembahkan, tapi tanpa api. Jadi nabi-nabi Baal harus minta kepada Baal dan Asyera untuk memberi api, dan Elia dengan korban itu akan minta Tuhan untuk membakar itu. Jadi Elia sudah tahu, oh Tuhan itu bisa. Jadi dia ada confident ya, ada Keyakinan. keyakinan kepada Tuhan. Jadi Elia tuh melawan mayoritas, ada 850 nabi. Terus juga Israel yang diam. Ya, jadi dia tahu, oh kalau ada apa-apa yang sukar atau something wrong, nanti Israel tuh akan membela atau enggak. Jadi Elia tidak bisa depend on ini. Tidak bisa menggantungkan diri, tidak bisa menggantungkan, mendasarkan atas dukungan daripada orang Israel yang diam itu. Ya, karena mereka tidak tahu juga, lost. Jadi ya nabi-nabi Baal itu kan disubsidi dari raja. Jadi termasuk agama ya yang disanksi atau dipercayakan oleh dilindungi dan dibantu ya, disupport oleh pemerintah begitu. Iya. Zaman sekarang juga begitu. Jadi yang mayoritas itu bilang, oh ini ya misalnya homoseksual is okay, you don't have to go to church, God is dead, or I don't know, Tuhan itu ada atau mati atau sudah tua atau bagaimana, ya, tidak relevan lagi dengan zaman kita. Jadi Israel percaya ini. Kira-kira jelas ya adik-adik. Jadi jelas Pak. Jelas ya, oke. Jadi di gambar yang kiri itu nabi-nabi Baal, mereka menari-nari, kok enggak datang apinya. Israel setuju, orang-orang Israel, ya oke, dibikin kontes saja. Sebab mereka tidak tahu siapa yang bakal menang ya. Mereka jadi nonton aja. Sampai mereka dengan pisau dan dengan apa yang barang tajam mengeluarkan darah di tubuhnya supaya simpati ya, supaya Baal itu simpati, oh ya kasihan mereka, saya datangkan api. Tapi terus mereka sampai seperti kerasukan setan, tapi tidak ada hasilnya. Terus Elia membangun mezbah dengan 12 batu. Orang-orang Israel tidak tahu apa itu mezbah. Mereka sudah bertahun-tahun kehilangan Tuhan. Tidak tahu, itu apa ya? Oh, itu mezbah. Seperti kalau misalnya sekarang tidak ada gereja, terus orang, loh itu bangunan apa ya? Ada salibnya apa itu? Oh, itu gereja. Seperti inilah, Israel itu betul-betul hilang. Tidak ada moral compass, tidak ada petunjuk ya, petunjuk moral. Dan inilah mujizat.
Bisakah Tuhan membuat api itu tanpa Elia? Bisa. Bisa, Pak. Tapi dia punya sahabat. Karena dia mengenal Elia. Dan Elia juga tahu, meskipun dia dikerumuni ratusan orang, dan juga pasti ada prajurit-prajurit Ahab, mungkin spy juga dari Ahab, Mata-mata. juga mereka mata-mata dari Ahab dikelilingi semua. Tapi Elia tidak takut. Dia sudah siap. Karena apa? Oke, misalnya seperti sudah dikelilingi ratusan ribu orang ya, yang anti. Terus saudara lihat di belakangnya itu ada malaikat-malaikat yang menjaga semua. Jadi kalau ada apa-apa, Elia bakal aman. Karena Tuhan itu yang menyelubungi mereka. Waktu anak-anak saya masih kecil, kalau ada itu kecoa atau laba-laba, mereka takut sekali. Dan call dad, panggil saya, panggil bapak. Panggil papa. Dia pasti bisa matiin atau karena mereka takut. Tapi kalau saya ada di situ, ya takut tapi tahu, papa ada di sini, pasti kecoa itu bakal mati. Tidak bisa diungkiri lagi ya. Jadi dengan keintiman dengan Tuhan tuh kita mengenal Tuhan, dia bisa apa aja. Juga bukan cuma head knowledge ya, bukan cuma pengetahuan aja, tapi pengalaman. Elia ada pengalaman. Jadi intim dengan Tuhan tuh penting sekali. Kita bisa mengenal, dan Tuhan juga melalui ujian-ujian itu, dia menunjukkan dengan ujian-ujian. Dan dia menguji. Ini di sini dia menguji Elia. Berani nggak dia menghadapi Ahab atau orang-orang yang banyak itu? Dia menguji Israel. Tapi Israel tidak lulus ya. Tidak diam aja, tidak lulus. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Jadi untuk aplikasi untuk saudara-saudara, kalau saudara-saudara di ladang melihat perkara-perkara yang tidak ada diajarkan, lihatlah Tuhan. Apakah Anda yakin kalau Tuhan itu bisa membuat mujizat? Atau kurang yakin, diam aja. Kalau disuruh Tuhan, ya diam aja nanti. Coba yang ke-5 kali mungkin mulai bergerak sedikit ya. Atau kita seperti Elia, yakin sekali, itu perintah Tuhan pasti, dan Tuhan pasti akan membuat mujizat. Saya tidak takut. Saya pergi ke sini, pergi ke situ. Dia yang akan membela saya. Dan Tuhan tahu semuanya ini, tapi Tuhan trust, jadi mempercayai kalau Elia itu bisa, sudah waktunya. Dia tidak memanggil Elia sebelum dikasih makanan dengan gagah. Juga dia tidak memanggil Elia sebelum diberi makan oleh janda Sarafat. Tapi Tuhan membiarkan pengalaman-pengalaman itu dan membangun kepercayaan dari Elia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Seperti anak saya percaya kalau saya ada di ruangan itu, kecoa itu ya takut sedikit, tapi saya pasti membunuhnya, menghilangkan semuanya itu. Jadi ini adalah pesan saya dengan keintiman. Dengan keintiman itu saudara akan berani, tidak takut lagi. Amin. Tidak di dalam goa, tapi Anda kalau Tuhan bilang, kamu pergi ke sini,
Anda yakin, oh ya Tuhan, saya menurut dan saya tahu apa yang akan Engkau perbuat. Saya ada keyakinan, saya percaya betul dengan kamu, dengan Engkau. Itulah ajaran saya, dan semoga Anda semua dapat berkat dengan Amin. ini. Amin. 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 Ya. Amin. Terima kasih Pak Joe. Terima kasih. Adik-adik tadi ya sudah perhatian penuh ya. Jadi kita tidak Ya, takut Pak. kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan itu seperti anaknya Pak Joe nggak takut kan kalau ada kecoa itu nanti mereka takut sekali dengan kecoa, tapi kalau ada papa ya udah aman. Jadi begitu pula Anda di dalam pelayanan juga demikian. Kalau saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan itu, maka ya tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Amin. 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 Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh 1, 2 itu boleh, silakan. Nggak ada. Ya. Jelas, Tolong Pak. ya, adik-adik saya minta perhatian, jangan bergurau ya, jangan bergurau. Kan ini retreat ini diusahakan dengan luar biasa, dan jadi saya minta saudara juga menghormati firman Tuhan, menghormati pembicara juga, dan kita menerima, menyimak ya, dan biaya yang begitu banyak dikeluarkan untuk kita bisa hadir di dalam ini. Jadi jangan sampai itu menimbulkan kekecewaan karena kita tidak mau menghormati demikian dan menganggap kecil akan waktu-waktu ini. Terima kasih ya. Oke, Iya, Pak. kita akan break berapa menit. Cuma saya mau menyapa, ini ada di sini Ibu Mandy. Ibu Mandy, are you ready to talk? Hello Mandy. Boleh di unmute? Oke. Bisa dengar saya? Bisa dengar. Oke. Can you hear me? Oke. Bagus ya. Jadi nanti kita break dulu berapa menit? 5 menit ya. Kemudian tapi just want to make sure that your audio, your mic and your speaker is working fine, and also your camera. Thank you. Ya, Pak, can you Pak, permisi Pak, can you hear me okay, or do I need to wear like headset or something? If you have headset, it's better probably, because there's less noise. But this one is okay too. What is this using? Is a laptop? Yeah, laptop. Okay. If you can send your presentation, it's okay. I will try, but there's no time. Tapi bahasa Inggris Pak. Ya. Nggak apa-apa juga. Ya. Well, is it? If you want to use this, it's okay too. I can translate it real time. Yeah. Okay, Pak. It's up to you. How can I send? You can send through email. Okay. Or you can send through WhatsApp. I think you can send too, but through email is best. ditresna@ifgf.org. Ya. Oke. Thank you semuanya. Kita dismiss ya. Kita kasih waktu istirahat selama berapa menit ya? Selama 5 menit. Jadi kita akan kembali jam 10:09 ya. Iya, Pak. Baik. I will disconnect. Yeah, I will disconnect so that it will compress the file. Yeah. So join again at 10:09. Yeah. Thank you. Okay.